Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji keabsahan data kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui, uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, ranjang penelitiannya tidak kaku, seperti penelitian kuantitatif. Karena di situ sosial yang mempunyai karakteristik khusus. Untuk itu, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini ada teknik pengujian keabsahan data. Teknik pengujian keabsahan data itu ada 4. Yang pertama ada uji kredibilitas. Uji kredibilitas itu dilakukan dengan perpanjangan, pengamatan, dan peningkatan ketekunan dalam penelitian. Yang kedua ada pengujian transferability. Pengujian transferability itu merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, yang ketiga itu ada pengujian dependability. Pengujian dependability itu dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penilaian. Yang keempat ada pengujian confirmability. Pengujian confirmability itu dilakukan dengan mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Sekian paparan dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan dari teman saya yang bertemakan analisis data dengan menggunakan konten analisis. Menurut Weber, analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat referensi yang valid dari teks. Nah, penggunaan konten analisis yang pertama, kita menggambarkan isi komunikasi. Selanjutnya, menguji hipotesis tentang karakteristik pesan. Selanjutnya, membandingkan isi media dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, memperkirakan gambaran kelompok tertentu di masyarakat. Nah, tahap penelitian konten analisis yang pertama, kita menentukan permasalahannya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita menentukan permasalahannya, baru kita menyusun kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran, kita seterusnya menyusun perangkat metodologi, kemudian tahap analisis data, dan yang terakhir interpretasi. Nah, bentuk klarifikasi konten analisis terbagi dua macam. Yang pertama, analisis isi pragmatis, di mana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya. Yang mungkin misalnya beberapa kali sesuatu kata tertentu diucapkan yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka terhadap produk. Nah, yang selanjutnya analisis isi semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa yang berupa kode atau jenis lain. Analisis isi semantik ini biasanya berhubungan dengan dua aspek lain. Yang pertama, sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana dan pragmatis. Yang kedua, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Contoh analisis isi semantik ini. Yang pertama, makna gramatikal, yaitu berbau, mempunyai makna yaitu mempunyai bau. Yang kedua, makna konseptual, adik jatuh dari motor, aku jatuh cinta, harga dirinya jatuh. Ketiga kata jatuh tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Makna tersebut berbeda tergantung dengan proses yang ada. Nah, di sini konten analisis ini mempunyai sisi kelemahan dan sisi kelebihan.
Nah, sisi kelebihannya lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan analisis isi lebih aman dilakukan. Analisis isi memungkinkan kita dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, analisis isi tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif. Nah, kelemahan konten analisis ini, peneliti memiliki keterbatasan kemampuan merekam pada masalah validitas data. Selanjutnya, informasi yang digali sangat banyak, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kejelian peneliti. Nah, di sini konten analisis ini mempunyai sisi kelemahan dan sisi kelebihan. Nah, sisi kelebihannya lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan analisis isi lebih aman dilakukan. Analisis isi memungkinkan kita dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, analisis isi tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif. Nah, kelemahan konten analisis ini, peneliti memiliki keterbatasan kemampuan merekam pada masalah validitas data. Selanjutnya, informasi yang digali sangat banyak, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kejelian peneliti. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung kembali oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang teknik purposive dan snowball sampling. Yang pertama ada populasi, yaitu keseluruhan objek yang diteliti baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal yang terjadi. Yang kedua ada sampel, yaitu sebagian dari populasi yang akan diteliti dan diselidiki. Yang ketiga ada sampling, yaitu cara yang digunakan untuk mengambil sampel dan biasanya mengikuti teknik atau jenis sampel yang digunakan. Selanjutnya ada teknik purposive sampling. Jadi purposive sampling ini merupakan teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Selanjutnya ada snowball sampling. Jadi snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil kemudian menjadi besar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknik snowball sampling. Yang kekurangannya itu pertama terletak pada pemilihan sampel tingkat pertama. Waktu penelitian akan menjadi lebih lama jika peneliti sulit membangun jaringan. Ketiga, pembiaya penelitian dan tenaga yang dikeluarkan dapat bertambah dari perkiraan semula. Keempat, ada masalah etika yang harus dipertimbangkan ketika mempublikasikan data. Lalu ada kelebihannya, seperti penelitian dapat dimulai dengan informasi yang terbatas dari responden awal, membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian namun sulit ditemukan keberadaannya, meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya. Baiklah, sekian video presentasi dari hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.